Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Islamiyah Wulandari dengan NIM D10411811002. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resume dari webinar Alibaba Cloud, Cloud Computing Certificate Training yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Cloud Computing Indonesia. Pada webinar tersebut, penjelasannya dibagi ke dalam 5 sesi, yaitu yang pertama ada Alibaba Cloud Introduction, lalu Alibaba Cloud Core System, Alibaba Cloud Security Service, Alibaba Cloud China Gateway, dan yang terakhir adalah Alibaba Cloud Support Service. Namun, khusus untuk poin keempat, tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan waktu. Baik, langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu Alibaba Cloud Introduction. Alibaba sendiri pertama kali dibuat oleh Jack Ma pada tahun 1999. Dan dari situ kemudian Alibaba berkembang dan mempunyai banyak servis di berbagai bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, Alibaba Cloud sendiri diformalisasikan pada tahun 2009. Servis yang dimiliki oleh Alibaba Cloud antara lain, yang pertama ada Elastic Computing, lalu ada Storage Service, ada Large Scale Computing, dan yang terakhir ada Big Data. Untuk application service dari Alibaba Cloud sendiri adalah sebagai berikut. Ada Portal Building Service, Internet Startup Companies, SaaS Service Market, Developers of Industrial Software System, Finance, E-commerce, Government Service, dan System Integrator. Untuk customer Alibaba Cloud ada beberapa jenis. Yang pertama ada individual developers, lalu ada customers from small to medium enterprises and startup companies, lalu ada solution from medium to large companies. Dilanjutkan pada sesi kedua yaitu Alibaba Cloud Core System. Nah, kelebihan dari Elastic Computing Service yang dimiliki oleh Alibaba Group ada beberapa, yaitu di antaranya adalah 99,95% service availability, lalu 99,999% data reliability, lalu 1 million ESSD disk I/O performance, lalu 10 menit waktu yang dibuat untuk pengerjaan suatu instance, dan yang terakhir adalah 5 Gbps di DOS. Nah, untuk Elastic Computing Service dari Alibaba Group, Alibaba Cloud sendiri mempunyai beberapa feature, antara lain yaitu Virtual Private Cloud, Image, Function Compute, Container, Elastic GPU, Bare Metal Instance, Server Load Balancer, dan Auto Scaling. Sedangkan untuk database produk adalah sebagai berikut. Ada relational database, diantaranya MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Lalu ada Search and Time Series Database, ada OpenSearch and Elasticsearch. Lalu ada Data Backup and Migration, seperti Data Transfer Service, Data Management Service, dan ADAM. Lalu ada NoSQL Database Service, seperti Redis, MongoDB, HBase, Table Store. Lalu yang terakhir ada HTAP Database, seperti Hybrid DB for MySQL dan Hybrid DB for PostgreSQL. Sedangkan untuk storage produk ada block storage, object storage, file storage, table storage, dan HDFS storage. Lalu untuk network products dari Alibaba Cloud ada IT System Migrate to Cloud, ada Business System Globalize on Cloud, lalu ada Inner or Inter-Enterprise Data Communication, lalu ada Data Intelligence on Network. Nah, untuk arsitektur yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud sendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada Fundamentals, di mana di sini akan membangun arsitektur basic.
Lalu selanjutnya Elastic. Di sini akan mengutilisasi jasa scaling untuk scale up dan restores. Lalu Analysis, di mana akan ada pelayanan big data untuk analisis. Dan yang terakhir ada Enterprises. Di sini akan mengutilisasi jasa middleware untuk mengintegrasikan sistem aplikasi skala besar dan memonitor status. Lalu selanjutnya adalah sesi Alibaba Cloud Security Service. Security produk dari Alibaba Cloud sendiri ada Industrial Security Service, Network and Application Host, Data Encryption and Compliance. Nah, security dari Alibaba Cloud menggunakan beberapa produk, yaitu adalah WAF sebagai proteksi layanan mereka. WAF sendiri adalah Web Application Firewall. WAF adalah tipe firewall yang ditujukan untuk memfilter akses ke aplikasi online Anda. WAF memeriksa traffic dan secara otomatis mendeteksi dan melindungi terhadap serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, file inclusion, dan masalah konfigurasi keamanan. WAF sendiri memiliki 3 kategori, yaitu ada network based, ada host based, dan cloud based. Untuk sesi selanjutnya yaitu Alibaba Cloud Support Service. Alibaba Cloud Service memiliki berbagai macam service dari internal, dan Alibaba juga memiliki partner-partner yang sudah di-establish di Indonesia. Contohnya ada consulting service, include readiness assessment, solution arsitektur, dan lain-lain. Lalu ada managed service seperti after sale support, event management, dan lain-lain. Lalu ada sistem integration service seperti initial deployment, migration implementation, load performance, dan arsitektur optimization service. Lalu ada training service seperti Alibaba Cloud Product Training, Alibaba Cloud Arsitektur Design Training, dan lain-lain. Nah, untuk event management seperti fair atau event besar online, Alibaba Cloud atau partner dari Alibaba akan membantu customer dalam mengurus event tersebut. Nah, bantuan tersebut dapat berupa understanding dari event yang akan dilakukan, lalu plan, analysis, execute, dan kemudian summary. Baik, begitu saja resume dari webinar Cloud Computing Certificate Training yang dari Cloud Computing Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.